Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dan Kerajaan Surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan ayat ke-33. Di sini pembacaan Alkitabnya cukup panjang. Jadi adik-adik di rumah harus dibaca ayat demi ayat secara keseluruhan. Nah, di sini judul perikopnya, Paulus tidak mementingkan diri. Paulus menghadapi tuduhan palsu. Kerasulannya diragukan karena ia telah menolak tunjangan dari jemaat Korintus. Di sini Paulus memberikan pembelaannya. Paulus menyatakan bahwa ketulusan motivasinya dalam hal memberitakan Injil. Ia melakukannya dengan cuma-cuma, bukan karena uang. Ketika ia melayani jemaat Korintus, Paulus tidak mau menerima tunjangan dari mereka. Yang ia mau terima adalah bantuan dari jemaat Filipi. Namun sayang, hal ini disalah mengerti oleh jemaat Korintus. Sebenarnya Paulus bertindak demikian karena ia tidak mau menjadi beban bagi jemaat Korintus. Nah, tujuannya adalah agar ia bebas memberitakan Injil tanpa terikat oleh pemberian jemaat. Nah, dengan demikian, Paulus dapat dengan leluasa menegur, mengasihi, dan menguatkan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Di sini, lalu mengapa Paulus mau menerima bantuan dari jemaat Filipi? Karena ia tidak sedang melayani mereka. Dengan demikian, Paulus bebas, tidak terikat oleh apapun ketika ia menerimanya. Selanjutnya, Paulus mengemukakan perbedaan antara dirinya sebagai Rasul Kristus bila dibandingkan dengan para guru Yahudi. Paulus menyebut mereka sebagai rasul-rasul palsu yang menyamar. Seperti iblis yang bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, di sini juga Paulus berharap agar jemaat menyadari tipu daya mereka yang telah mengikat jemaat Korintus. Nah, di sini kita bersyukur belajar firman Tuhan, dan kita pun boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Paulus mau melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Korintus. Nah, di sini pun kita melihat bahwa Paulus melakukannya itu dengan cuma-cuma, artinya tanpa ia mau menerima imbalan.
dari jemaat Korintus. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari Paulus. Ketika kita ditempatkan, ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, yaitu di dalam pelayanan, maka sebaiknya kita melakukannya dengan segala ketulusan hati kita. Kita mau melakukannya dengan kerelaan hati, bukan kita melakukannya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang akan memuaskan diri kita. Paulus mau memberitakan firman Tuhan dengan cuma-cuma kepada jemaat Korintus. Nah, di sini pun kita mau belajar dari Paulus. Kita mau melakukannya, apapun pelayanan kita, sekecil apapun yang sudah kita dapatkan di dalam suatu pelayanan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal, namun di sisi lain kita pun mengharapkan sesuatu yang dapat kita terima. Nah, jangan sampai hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau melakukannya hanya untuk nama Tuhan saja. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami mau Tuhan belajar taat di dalam kami melakukan sesuatu hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Biarlah kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, dengan kerelaan hati kami, untuk kami dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap kami, Tuhan yang terus menolong setiap kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami, Tuhan yang akan sertai kami, Tuhan yang akan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.